Assalamualaikum teman-teman. Di malam ini aku sudah menulis 2 halaman sebuah tulisan yang aku harap bisa menambah semangat untuk kita kaum perempuan yang barangkali hari ini banyak perempuan-perempuan di luar sana yang posisinya tidak dihargai, tidak dianggap, dinomorduakan, dan seterusnya. Aku akan membacakan tulisanku. Tulisan ini aku beri judul "Perempuan adalah Sumber Kekuatan". Namun sebelum itu, di tulisan ini aku ingin menjelaskan dulu kenapa aku menggunakan kata perempuan daripada wanita. Lalu apa beda keduanya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita itu diartikan sebagai perempuan dewasa, kaum putri dewasa. Dalam bahasa Jawa, wanita diartikan dengan istilah wani ditata, yang maksudnya adalah bisa diatur. Atau dalam bahasa Sangsekerta, wanita itu disebut sebagai wan, yang artinya dinafsui atau objek seks. Karena maknanya yang cenderung negatif dan terkesan subordinatif inilah yang menjadi alasan kenapa kata wanita menjadi tidak disarankan. Lalu bagaimana dengan kata perempuan? Dari bahasa Sangsekerta, kata perempuan yakni empu yang memiliki makna kemandirian. Secara harfiah diartikan sebagai sosok ahli, berprestasi, memiliki jiwa keibuan, memiliki arti memberi yang hidup. Jadi kata perempuan dalam hal ini lebih dipilih untuk memberikan makna dan menghapus subordinatif bahwa perempuan itu makhluk lemah hanya bergantung dengan laki-laki. Karena perempuan itu adalah makhluk mandiri. Kita masuk ke tulisan bab selanjutnya. Perempuan adalah sumber kekuatan. Tapi mengapa perempuan sering dinomorduakan, dianggap lemah, dianggap tidak kompeten, tidak berhak memilih? Padahal kita pernah mendengar Najwa Shihab mengatakan perempuan itu multiperan, tapi selalu dihadapkan dengan pertanyaan klise. Kamu mau jadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Di saat yang sama, laki-laki tidak menerima perlakuan itu. Laki-laki tidak mendapatkan pertanyaan, kamu ingin menjadi seorang ayah atau bekerja? Padahal tanpa perempuan, dunia ini nisbi. Seperti tanpa Hawa, Adam pun hampa. Tapi mengapa peran perempuan sering dipinggirkan? Bukankah perempuan menyejukkan seperti tutur Umar bin Khattab? Dan sebagai pelabuhan tempat hati bernaung seperti kata Hamka? Bukankah perempuan dalam surah An-Nisa dijelaskan dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha? Kenyataannya, keberadaan perempuan seringkali disimbolkan hanya sebagai penghias laki-laki dalam sejarah. Padahal laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, bukan sekedar soal biologis, tapi keduanya adalah satu kesatuan yang berpadu membangun harmonisasi.
bukan seolah seperti klien atas patron bernama laki-laki. Pandangan seperti ini harus kita ubah. Soekarno dalam Sarinah mengatakan, sesungguhnya benarlah perkataan Charles Fourier bahwa tinggi rendahnya tingkat kemajuan suatu masyarakat adalah ditetapkan oleh tinggi rendahnya kaum perempuan di dalam masyarakat. Artinya, keberadaan perempuan tidak bisa dialupakan. Mari sahabatku, para perempuan, jadilah kuat untuk dirimu sendiri. Kaulah sumber kekuatan bagi keluargamu nanti, hingga lingkungan sosial masyarakatmu. Perempuan tak perlu takut untuk masuk ruang publik, dunia birokrat, dunia pendidikan, karena kita bukan makhluk yang diciptakan hanya untuk mengurusi urusan privat ataupun domestik saja. Klaim-klaim teoritis bahwa hierarki gender terhadap peran perempuan tidak penting sudah usang. Kebudayaan maskulinitas tradisional dengan bumbu seksisme seperti menempatkan perempuan dalam situasi tidak punya pilihan karena harus pulang di jam 8 malam untuk menghindari pandangan buruk ketika kita pulang jam 12 malam. Dan itu tidak berlaku bagi laki-laki. Tapi tunggu, ini bukan soal jam pulang kantornya. Tapi ini soal bagaimana struktur-struktur sosial telah begitu menempatkan posisi perempuan. Bahkan sebelum perempuan bisa memilih, lebih-lebih mengajukan penolakan. Jadi, mari perempuan Indonesia, kalian adalah sumber kekuatan. Jangan lemah. Kalian adalah hal-hal yang lemah itu tadi harus menjadi kekuatan untuk kalian semua. Semoga apa yang aku tulis malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sebagai perempuan tidak perlu merasa ditempatkan di posisi rendah, karena kita mempunyai hak yang sama. Kita mempunyai keadilan yang sama dengan laki-laki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.